Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Pada video kali ini kita akan memulai seri kuliah online tentang Software Testing Foundations. Software testing adalah bidang yang sangat luas dan terus berkembang. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Fundamentals of Testing. Kita akan membahas software testing dan defects, software defects dan efeknya, serta definisi software testing menurut ISTQB. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faisal Amin, seorang praktisi di bidang software engineering dan artificial intelligence. Selain itu, saya juga aktif sebagai dosen dan instruktur IT training untuk industri dengan minat riset di bidang artificial intelligence dan machine learning. Untuk komunikasi lebih lanjut, kawan-kawan bisa menghubungi saya melalui Telegram dan email yang ada di slide ini. Untuk profil lengkap saya dapat dilihat di LinkedIn di slide ini. Ayo kawan-kawan kita pelajari bersama-sama. Software memang software memang membawa banyak manfaat, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika terjadi bug atau defect. Programmer lebih sering menyebut software yang bermasalah atau error dengan istilah bug, namun di terminologi software testing, kita sering menyebut error itu dengan istilah defect atau cacat. Bug atau defect ini mengakibatkan pengguna sering mengalami kesulitan saat memakainya. Kesulitan ini bisa muncul karena kurangnya pengalaman kita dalam mengoperasikan software atau karena software tersebut memang tidak dibuat dengan cara yang benar. Oleh karena itu, kita membutuhkan seseorang untuk memeriksa apakah software yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika software mengandung defect, maka akan muncul banyak masalah yang merugikan. Software defects dan efeknya. Software yang memiliki masalah atau error memiliki dampak yang besar. Bahkan jika itu hanya error yang terlihat sepele, ternyata bisa membuat frustasi. Dulu pernah kejadian Y2K, tulisannya Y2K, Y2K. Ketika perpindahan dari tahun 1999 ke tahun 2000, banyak sistem komputer yang gagal. Kebanyakan, pada waktu itu, tanggal sistem di komputer hanya menggunakan 2 digit. Begitu masuk tahun 2000, seolah-olah terjadi reset tahun 00 atau dianggap sebagai tahun 1900. Banyak sistem yang fail. Mereka pada waktu itu tidak memperkirakan software yang mereka pakai masih akan digunakan sampai tahun 2000. Kebanyakan software-software tersebut dibangun sekitar tahun 1980-an. Salah satu yang mengalami masalah adalah mesin parkir di Australia. Di beberapa kota Australia, mesin parkir otomatis macet saat masuk 1 Januari 2000. Kesalahan yang sangat kecil, namun pada akhirnya berdampak besar. Efek masalahnya sangat serius. Tentu nanti efeknya berhubungan dengan duit kan? Misalnya pada kasus sistem parkir, kita hitung kasar aja. Ribuan pengendara parkir gratis, ya akhirnya parkirnya digratiskan. Karena mesin gagal, akhirnya parkir digratiskan karena mesin gagal mengenali tanggal dan tidak bisa menghitung tarif. Hitungan kasarnya kalau satu kendaraan saja bernilai Rp2.000 dan ada 5.000 kendaraan, ya jadi satu kendaraan misalnya Rp2.000, ada 5.000 kendaraan, kerugian yang bernilai 10 juta rupiah. Waktu sudah pasti, softwarenya harus dikembangkan lagi, ujung-ujungnya harus investasi waktu lagi.
Tim developer juga bisa kehilangan waktu berhari-hari untuk memperbaiki defect tersebut. Tentu saja reputasinya dipertaruhkan. Apalagi bagi konsultan, reputasi itu begitu penting. Kadang-kadang konsultan kalau udah punya nama, lolos aja dapat tender karena sudah punya reputasi. Kalau reputasi developer itu jelek, tentu nanti klien tidak mau lagi menggunakan jasanya. Karena terkenal misalnya, kalau dia buat software, banyak defect-nya. Berikutnya adalah cedera, cacat, bahkan kehilangan nyawa. Seperti apa? Karena software nyawa melayang. Tentu banyak konteksnya. Misalnya software rumah sakit yang salah menampilkan dosis obat. Jika dosis terlalu besar, pasien bisa keracunan. Atau pada sistem autopilot pesawat, error bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Apa itu software testing? Definisi software testing ini tentu beragam. Banyak referensi yang menyebutkan definisi yang beraneka ragam. Nah, di sini kita akan mengambil definisi dari ISTQB. Menurut ISTQB, software testing adalah cara untuk menilai kualitas software dan untuk mengurangi risiko failure atau kegagalan software dalam pengoperasian atau pada saat software dijalankan. Testing bertujuan memastikan software sesuai kebutuhan pengguna dengan defect yang sekecil mungkin sehingga tidak menimbulkan masalah serius serta tetap mudah digunakan, aman dan handal. Nah, ISTQB ini singkatan dari International Software Testing Qualifications Board, merupakan organisasi internasional yang membuat standar global untuk ilmu software testing. Mereka menyusun definisi, konsep, dan sertifikasi yang dipakai oleh tester di seluruh dunia agar bahasa, metode, dan kualitas testing menjadi seragam. Materi software testing foundation yang akan kita pelajari ini banyak menggunakan referensi dari ISTQB dicampur dengan pengalaman di industri. Nah, jadi kita sudah mempelajari materi part pertama dari Fundamental of Testing. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.